tambah eksponensial min 2T. Cari di tabelnya ada. Oh nggak ada ya berarti belum selesai. Gitu ya. Jadi ini contoh soalnya seperti ini. Ini adalah tantangan pertama dari persamaan gerak. Kalau kita punya kasus getaran, dijadikan seperti ini dari bentuk, bisa jadi bentuk pecahan, bisa apa. Nah dari situ nanti kemudian dicek di tabel Laplace-nya ada kesamaan enggak. Nah contoh lain lagi, misalnya ada bentuk lain, ya, ada bentuk lain, misalnya omega kuadrat plus S dibagi S kali S plus omega dikuadratkan. Ya, maka ini untuk mencari inverse-nya supaya di tabelnya ada, kita pecah menjadi 3 bagian karena ini 3 kali sebetulnya, ini dikalikan ini lagi kuadrat, sehingga jadi A per S ditambah B S plus omega ditambah C per S per omega kuadrat. Kemudian semuanya dikalikan dengan ini arah sana, jadi ini dapat S plus omega kuadrat ini. Ini dapatnya dikalikan ini, dapatnya adalah S kali ini kuadrat ya. Terus ini dikalikan ini dapatnya S kali C gitu ya. Jadi ini naikkan ke sana, dapatnya S kali, S-nya hilang kan ya, naik ke atas, kali omega kuadrat. Terus ke atas lagi ini dapatnya B kali S kali omega. Nah ini sekali ini omega kuadrat. Ini hilang, dapatnya kali S. Oke, susun lagi, dapat lagi, disusun lagi, kelompok-kelompokkan sesuai dengan pangkatnya, pangkat kuadrat S, dapatnya S kuadrat A plus B, S kali 2A omega plus B omega plus C plus A omega kuadrat. Dengan menyamakan koefisien S kuadrat, S, dan yang tanpa ada koefisiennya, Anda bisa memperoleh harga A sama dengan 1, A plus B sama dengan 0, A min B sama dengan ini, kemudian disusun kembali dapat. Karena dengan menyusun persamaan koefisien tadi, Anda sebetulnya menemukan suatu bentuk persamaan linear yang harus dipecahkan. Nah, di sini mulai nggak enak karena ini ada 3 koefisien, berarti paling tidak Anda harus dapat 3 persamaan kan ya. 3 persamaan, 3 anu, 4 baru solusinya. Sehingga bisa menentukan A1 sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan min omega, dan itu nanti dilihat di tabel, masing-masing dapat kesetaraan ini gitu ya. Jadi dari sini tadi, ini tadi A1 super S, per S cari di tabel berapa. Oh, dapatnya ini gitu ya. Oh nggak ada ya, berarti dia cari sampai jadi ada gitu ya. Jadi persoalannya inilah ya, rubah dari sini menjadi bentuk ini, dan bentuk ini nanti dicocokkan di dalam tabel. Ada nggak koefisien yang sudah Anda hitung ini di dalam tabel ada nggak? Ada ya, nanti Anda bisa dapat nilai ini dalam bentuk domain waktu ya. Sudah pasang. Nah ini kalau diselesaikan biasa kan agak sulit bentuk seperti ini ya. Bentuk ini tuh seperti apa? Agak sulit. Jadi pertama ingat ya, dari persamaan gerak diubah dulu Laplace transform dalam domain S. Setelah domain S baru dicari inverse-nya. Terus untuk cari inverse belum tentu bisa langsung dapat tabel, disesuaikan dengan tabel dengan metode-metode yang ada tadi.
Ini cara lain ya. Contoh lain dari parsial, ini ada pangkatnya 1, 2, 3. Jadi ya ada 3 ini. Jadi S plus 1, S kuadrat ditambah S plus 5. Dia merupakan fraksi pecahan S3 dibagi itu. Kemudian ini dipecah, misalnya A dibagi S plus 1 ditambah BS plus C dibagi S kuadrat. Pokoknya dipecah jadi 2 lah ya, karena di sini sudah direkayasa menjadi 2. Jadi A plus S1 ditambah, ini itu disamakan supaya jadi bentuk persamaan yang ada. Dengan mengalihkan ke atas. Dari sini kemudian nanti dicari kesamaan dari masing-masing S-nya. Terus Anda dapat 3 persamaan ini. Kemudian dari sini Anda bisa menentukan A, B, dan C-nya. Anda masukkan nilai-nilainya. Ini. Kemudian dari sini Anda invert menggunakan tabel untuk bisa memperoleh konversinya terhadap tabel yang ada ya. Nah, cara seperti ini biasanya cara yang membosankan. Kalau saya sih nggak telaten cara ini, karena pertama kemungkinan salah itu di sini ya. Kalau ini masih bisa nanti di sini nyari ini nih, biasanya kalau ujian di kelas biasanya salah. Ya. Makanya saya jarang uji itu. Tapi mungkin kalau ujiannya di rumah kayak Anda ya, kemungkinan perlu diuji gitu ya. Tapi kalau di kelas saya nggak tega, biasanya hanya PR saja. Kalau diuji beneran biasanya salah gitu ya. Laplace transform dengan cara yang lain. Kalau misalnya Fs sebagai P fungsi S dan I fungsi S. Ekspresi fungsi S-nya adalah S min A1, S min A2 dan seterusnya. A1, A2 adalah distinct root, jadi akar-akar yang berbeda dari Q. Oke. Terus maka Ft-nya adalah sumasi dari P AK per Q aksen AK, K1 sampai dengan N, eksponensial AK T. Q aksen adalah turunan dq, turunan Q terhadap S, sehingga misalnya P S dibagi QS adalah F0 dibagi MS kuadrat dibagi CS plus K, maka A12-nya adalah ini, akar-akar dari sini tadi ya. Kemudian XT-nya adalah ini tadi, fungsi T-nya dikalikan dengan itu, ditambah ini dikalikan dengan ini, dibagi dengan itu ya. Jadi ya ini sudah dikalikan dengan ini. Q-nya, Q aksen adalah dq ds. Fungsinya ini tetap dikalikan saja. Nah, ini contoh aja dengan bentuk yang lain. Yang kadang-kadang rumit kalau diselesaikan secara biasa, tapi dengan cara Laplace itu ya. Jadi nggak semua cara jadi rumit, tapi nggak semua persoalan jadi rumit dengan Laplace. Bisa juga persoalannya dengan cara biasa rumit, dengan Laplace jadi mudah, tergantung jadi ya. Nah, yang susah adalah mencirikan persoalan mana yang mudah diselesaikan dengan Laplace, mana yang susah. Itu aja. Solusi ordinary differential equation menggunakan persamaan Laplace. Contoh, persamaan diferensial x double dot plus 4x plus 3x. Ini hampir setara dengan persamaan getaran bebas ya. Di mana kondisi awalnya 0, kecepatannya 0, perpindahannya 0. X0 adalah 0, x dot 0 adalah 1 gitu ya, 0 ya. Laplace transform, di Laplace transformkan dulu. Kemudian dimasukkan juga kalau ada harga-harga kondisinya. Ini tadi ya. Ditulis dulu. Dimasukkan kondisi batasnya dapat. Maka XS dapat di sini S kuadrat plus 4S
plus 3 sama dengan 1, maka XS adalah fraksi dari 1 ditambah dibagi S kuadrat plus 4S plus 3, maka XT-nya Laplace dari ini, di-expand ini sebagai partial, ya, partial dalam bentuk sebagai cara dibagi 2 tadi ya. Karena ini 2 akar kalau nggak salah ya, 2 akar. Traditional method ini cara yang biasa. Cara biasa Anda bisa memperoleh, ya, cara biasa. Overdamp system segala macam. Terus cara Laplace. Jadi ini cara biasa ya, cara biasa yang sudah Anda kenal. Nah, sekarang ini cara Laplace. Ini dijadikan 2. Nah, ini kan kuadrat ya. Untuk polinomial 2 maka ini 2. A plus dibagi S plus 1 ditambah B S plus 3. A kali S plus 3 ditambah B kali S plus 1 sama dengan 1. Ya pokoknya ini dikalikan ke sana, nanti dapat persamaan ini gitu ya. Ini kalikan ke atas yang dapatnya ini. S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 3 adalah akar-akarnya. Put S sama dengan 1 maka 2A sama dengan 1. A sama dengan setengah. Ini maka ini adalah ini. Sehingga bentuk Laplace dari ini ya, menjadi, ini langsung dicari di tabel, setengah ini dah, ini dapat. Karena seper S plus 1 seper S 3 itu ini ya. Metode alternate solution dari using Laplace transform dengan alternate metode yang lain. XS sama dengan PS dibagi QS. Di sini A1 sama dengan min 1, A2 sama dengan min 3, PS sama dengan 1, QS sama dengan S kuadrat plus 4S plus 3. Ya. Terus tadi dengan XT sama dengan itu, di mana dia merupakan akar-akarnya, kalau jelas sudah akar-akarnya, maka itu dimasukkan sebagai tadi. Ini ada turunannya. Terus Anda dapat ini, solusinya langsung dapat ya, dapat ini. Nah, ini kebetulan kalau ini kebetulan akar-akar seperti yang ini tadi ya, seperti yang ini tadi. Nah, kalau Anda dapat dalam bentuk ini, di mana Q-nya ini mengandung ini. Jadi A1, A2, A3-nya itu sampai itu adalah akar-akarnya, maka Anda bisa langsung gunakan itu. Ya, dikalikan dengan tadi. Dan tadi bentuk aslinya ini ya. Nah, ini tuh. 1. Ini akar-akarnya ya. Jadi perkalian itu langsung ya. Jadi kalau cara eksak kadang-kadang jadi susah kalau panjang ya. Oke, lanjut ya. Solusi ODE menggunakan Laplace transform contoh 2. Atau persamaan geraknya x double dot plus 4x dot plus 3x sama eksponensial min t. Laplace transformnya langsung bisa Anda ya. Terus dari sini ini didapat seperti ini Laplace-nya jadi seper S plus 1 dari tabel tentunya ya, ini Laplace transformnya dari ini. Itu ini bentuknya seperti ini, polanya dari atas ke bawah gitu, makin T-nya makin panjang makin rendah gitu ya. Ini contoh bentuk transient tapi fungsinya seperti ini. Nih, ini dalam bentuk masih Laplace transform.
kondisi awalnya 0, ini dot 0 sama dengan 1. Ya. Terus di sini omega ini akar 3. Oke. Dan overdamp, kondisinya overdamp. Terus ini digantikan menjadi ini. Nah, ini digantikan menjadi ini keluar jadi plus. Terus ini bisa dijadikan seperti ini, terus ini bisa turun ke bawah jadi seperti ini, gitu ya. S plus 1 ditambah ini XS-nya. Dapatnya adalah S kuadrat plus 6S plus 6 dibagi ini. XT-nya adalah Laplace dari ini. Nah, Laplace dari ini harus dicari dulu di dalam tabel. Tapi nggak ada tabel langsung ini, maka cari dulu. Oke. Jadi, nah, ini dalam bentuk 3 suku A, B, dan C. A plus S plus 1 ditambah S plus 1 kuadrat tambah S 3 gitu ya. Ini dikembangkan menjadi 2. Ini dan ini. Terus dari kesamaan S dan lain-lain, Anda bisa memperoleh harga B dan C dan A. Ya. Tapi ini Anda harus tahu bahwa S sama dengan 1 dan min 3. Oke. Oke, ya dari sini S-nya. Terus kemudian Anda masukkan itu dapat A, B, dan C. Dapat, maka Anda dapat Laplace transform dari bentuk-bentuk yang sudah baku di tabel. Misalnya seper S plus 1 dapat. Seper S plus 1 kuadrat dapat. Per S plus 3 dapat. Dapatnya ini dimasukkan, maka ini. Ya. Time delay theorem bisa juga ini. Jadi ini solusinya ini sudah. Kalau pakai time delay theorem, maka inverse dari Fs eksponensial AT inverse Laplace Fs. Tapi ini langsung bisa dapat ini ya. Ini dari sini bisa dapat ini. Ini dengan time delay theorem Anda bisa menggantikan itu sehingga Anda bisa ganti. Nah, sekarang Laplace transform untuk contoh yang lain. Ya. Contoh lain di mana ini kita menggunakan fungsi apa ini ya? Oskilator fungsi kotak lah ya. Nah, ini termasuk sudah kasus transien ini ya, tapi diselesaikan dengan metode transformasi Laplace. Tentukan respon harmonik dari osilator ini, di mana Ft-nya adalah dari 0 menjadi F0, tiba-tiba ada, terus konstan, terus tiba-tiba hilang. Ketika sampai T0 hilang. Responnya seperti apa? Maka ini dicari dulu fungsinya, gitu ya. Ya. Terhadap eksitasi shown in the figure, constant force F0 acting on the time T0. Solusi. Persamaan diferensial gerak mx double dot cx dot plus k sama dengan ft. Kita ambil Laplace transform kedua sisi dari persamaan yang kita amati. Bahwa Laplace transformnya adalah F0 kali 1 min ini dibagi S. Jadi Ft, F fungsi dari UT min UT0, ini bentuk dari sini, karena setelah itu 0 ya, dan Fs adalah F0 seper S min seper S eksponensial ini, time delay, sehingga Anda bisa memperoleh ini persamaan gerak biasa, ini berdasarkan kondisi apa, ditambah dengan fungsi ini tadi yang sudah Anda cari di sini tadi. Ya. Ini. Sudah dari sini Anda bisa memasukkan kondisi batasnya kalau ada. Ya. Kemudian dapat bentuk Laplace domain
Laplace transformnya, domain Laplace-nya S. Jadi ini, dan ini digantikan dengan X1S plus X2S, di mana X1-nya adalah ini, X2-nya adalah ini. Ya. Oke, karena ini perkalian ini, kali ini kali ini. Oke. Nah ini dicari bentuk standarnya seperti apa dengan inverse Laplace-nya tadi, ya. Ini dengan bentuk PQ, PS per Q, maka dengan tadi karena akar-akarnya sudah tahu, karena bentuk ini akar-akarnya sudah tahu, maka Anda bisa gunakan itu untuk menyelesaikan ini dengan cepat sehingga Anda bisa memperoleh, ya. Karena sudah tahu, maka Anda bisa memperoleh responnya. Nah ini cara biasa nggak mudah ini ya, cara eksak biasa tidak mudah ini, cara eksak biasa. Ya. Cara eksak biasa tidak mudah mencari solusi kotak ini, ya, nggak mudah. Pakai konvolusi mudah, tapi kalau cara biasa, cara eksak, Anda memasukkan terus dengan kondisi pesan diferensial gerak biasa. Kalau terus gitu tidak ada terus, nah itu gampang. Tapi kalau seperti ini, cara respon ini nggak mudah ya. Nah ini dapat kita malah gampang nih cara ini. Ya. Kalau kita udah tahu bahwa bentuk-bentuk ini nanti punya akar-akar yang kita sudah tahu pasti. Ya. Ini tadi, sehingga kita bisa mencari akar-akarnya langsung dimanfaatkan seperti tadi, rumusan tadi. Maka kita bisa mencari solusinya dengan cepat ya. Untuk X2S dengan catatan bahwa dia adalah bentuk XS sama dengan eksponensial AT kali X1S. Kalian itu ya, sehingga X2T F0K ini untuk T lebih besar 0, X2T sama dengan 0, untuk T lebih kecil. Ini ya. Jadi cara metode ini mencari ini kasus ini tidak semudah yang kita bayangkan di sini. Kalau Anda pakai cara eksak, ini susah metode ini ya. Ini kebetulan kelihatan mudah karena pas digunakan cara ini pas mudah. Oke. Sekarang contoh lain lagi. Kalau Fs sama dengan Ps plus Qs, maka Ft sama dengan PAK dibagi Q dot AK eksponensial AK. Untuk PS sama dengan F0, karena konstan ya. Qs sama dengan MS pangkat 3 plus CS kuadrat plus KS, maka Q sama dengan 3 MS kuadrat plus CS plus K, sehingga 1 sama dengan O, A2, 3 dengan, maka A1, A2 adalah distinct root dari QS, sehingga Anda bisa memasukkan ini. Untuk Q, untuk X2S, we note that it is of the form X2S eksponensial ini, using time delay property, maka Anda bisa gunakan. Ini sama aja dengan ini. Ini samping tadi ya. Nah, ini bentuk tadi kalau kita masukkan angka-angka, kira-kira responnya bentuknya seperti ini. Hilang, terus ini ada lagi tapi naik ya. Oke. Jadi ini Laplace transform. Yang mau ditanyakan enggak? Yang mau ditanyakan? Silakan kalau Anda mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan supaya kita tidak terlalu malam nanti ya.
Laplace transform contoh 1. Nah, ini kasus ini sebetulnya mudah diselesaikan secara eksak. Contoh ya, ini kita lihat ini. Mx double dot plus Cx dot plus Kx sama dengan F0. Tapi dia diselesaikan dengan Laplace transform. Contoh 1. Kondisi awalnya 0, berpindahnya kecepatannya 0. Ya. Oke, dia selesaikan dengan cara metode ini. Maka dia tuliskan dulu persamaannya, persamaan geraknya, terus diubah ke Laplace, domain Laplace. Terus dari domain Laplace ini kita bisa memperoleh bentuk yang ada di sini. Karena yang tadi 00 yang mengandung kondisi awal jadi nggak muncul di sini. Jawabannya ms kuadrat plus cs plus k kalikan xs sama dengan f0 per s. Ya. Sehingga dapatnya adalah ini dalam domain S, domain Laplace S, domain Laplace lah ya. Ini. Nah ini terpaksa harus dicari terhadap tabel, ternyata nggak ada, maka dipecah dulu. Pecah dulu menjadi seperti ini, terus dicari akar-akar yang salah. Ya, kebetulan ini Anda bagi menjadi ms kuadrat C per M, S, K per M, C per M dari 2 zeta omega N, K per M jadi omega N kuadrat, ini per M ya jadinya. Oke, maka akar-akar dari sini tadi dapat. Ini kan bisa dalam bentuk disingkat, bisa juga enggak gitu ya. XS sama FM, S kali S lambda min S lambda bintang. Artinya lambda 1 dan lambda 2 gitu kan ya. Dan ini plus minus ya. Nah, maka dapat partial fraction. Partial fractionnya adalah 3 kali A, B, dan C. Ya, karena ini S, S min alpha, S min alpha bintang. Ini ya. Terus dapat, maka Anda bisa gunakan untuk mencari di tabel. Cari di tabel ya. Tabel, maka dapat X-nya A eksponensial lambda T C lambda dot ini. Itu ceritanya kalau pakai ini. Nah ini solusinya udah. Nah kalau mau pakai cara biasa bisa nggak? Bisa. Ini ya konstan, maka solusi khususnya adalah X juga konstan, karena ini konstan kan ya, inputnya konstan, outputnya konstan, tapi solusinya terdiri dari solusi transiennya ditambah solusi khususnya ya. Nah solusi transiennya adalah, masih ingat kalau tergantung dia, kalau kondisinya under damped ya solusinya solusi under damped tapi dengan konstantan tentunya. Kalau solusinya over damped ya over damped dia. Nah, kemudian gabungan dari solusi yang transiennya tadi ditambahnya PV tadi, kita bisa memperoleh solusi dari sistem ini. Kebetulan ini mudah. So kalau misalnya ininya nggak ada, ini nggak ada ya, dengan mx double dot plus kx sama dengan 0, kita juga bisa misalkan x steady-nya adalah konstan. Karena ini konstan, maka turunan keduanya 0 kan ya, jadi K kali konstan sama dengan F0, maka konstan sama dengan F0 per K. Jadi solusinya adalah A cos omega NT ditambah B sin omega NT plus F0 per K, di mana A dan B bisa dicari dari
kondisi awal dan seterusnya gitu bisa. Tapi nggak semua kasus bisa diselesaikan seperti itu gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus beberapa fungsi yang gampang bisa diselesaikan dengan cara eksak langsung. Misal tadi fungsi step seperti tadi ya. Step F0 ini fungsi step atau fungsi RAM miring ya, garisnya miring terhadap waktu itu merupakan gradien yang konstan atau eksponensial atau gabungan eksponensial misalnya ya. Tapi yang sudah susah seperti kotak tadi cara eksak nggak bisa, ya bisa tapi jadi nggak karuan panjang dan kemungkinan salah. Jadi kadang-kadang cara-cara eksak itu yang cara langsung ya belum tentu bisa. Jadi ini kalau cara langsung bisa untuk kasus-kasus yang mudah ya. Tapi kasus yang susah, yang fungsinya sudah mulai susah itu nggak gampang. Maka orang bisa menggunakan cara tadi, Laplace, ada convolution, ada macam-macam ya. Oke, nah ini untuk perkenalan saja. Nah kalau makin rumit, ya caranya pakai numerik nanti ya, numerik. Oke, jadi sampai di sini nggak ada yang tanya ya, gampang ya. Dari Laplace transform contoh 1, whole residue. Jadi dengan residue kutub ABC residue. Jadi dengan F dibagi M tadi sudah menyingkat dengan ini tadi S kali S min lambda kali S min lambda bintang dapatnya A plus dibagi S B per ini D ini multiply dengan S semua dapat multiply dengan S dapat maka dapatnya ini. Wah ini sih males ya caranya kayak gini. Oke dicoret-coret sana coret-coret ini dapat seperti ini gitu ya. Nih C-nya dapat seperti A-nya ini dapat ini ya dapatnya sama seperti tadi juga gitu ya. Ya. Nah, ini solusi yang tadi saya kemukakan sama dengan solusi yang dikemukakan di sini meskipun kita pakai cara yang direct langsung tadi. Nah, F0 per K ini solusi steady sebetulnya digabung dengan solusi ini kan solusi transiennya ya ini solusi transien ini nah, digabung terus dapat dengan ini. Oke jadi contohnya relatif masih mudah karena kasusnya ini namanya step ya step ini mudah cara eksak pun gampang ya step ini ya. Contoh sekarang adalah single degree of freedom subjected harmonic excitation. Tapi dikasih kondisi batas, di kondisi awal, itu ya, Anda disuruh menentukan. Ini harmonic excitation-nya ini Laplace-nya, ya, Laplace-nya, ini diganti, fungsi T diganti Laplace-nya seperti ini. Terus dari sini diganti dengan sistem fraksi. Fraksi nanti bisa dicari apa akar-akarnya. Ya. Kemudian dari sini Anda bisa mencari itunya tadi. Ya, Anda perhatikan ini ya, jadi panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa-apaan ini ya. Kemudian nanti disamakan. Terus dapat. Setelah dapat nanti dimasukkan kembali ke bentuk yang ada. Ya. Terus dicari samanya nanti Anda dapat solusi dalam domain waktu. Ya. Dan ini untuk kasus ini sebetulnya kalau kita tahu ini kasus jadi nggak enak diselesaikan seperti ini. Perhatikan ya, ini kalau Anda selesaikan dengan cara seperti yang sudah pernah kita lakukan kan mudah. Tinggal gabungkan
kondisi awal dengan solusi tunaknya kan ya. Kondisi awal dapat dan jelas. Dengan cara ini, wah, hasilnya juga sama nanti ya. Enggak, ini hanya sebagai membuka wawasan, hasilnya juga sama. Ya. Kenapa? Karena steady state-nya kan juga harus sama. 20T itu kan juga harus ada respon dalam 20T-nya, gitu. Coba Anda lihat, ada 20T-nya enggak? Oh, enggak ada ya. Oh, transient part-nya. Nah, ini steady state-nya ada, ini transient part-nya. Ya udah sama. Transient part-nya ya, frekuensinya termasuk frekuensi teredam. Kalau ini, yang kuning ini adalah kondisi steady state-nya yang sudah pernah kita. Udah gitu, jadi ini contoh yang mengada-ada ini ya. Ngapain kita pakai kayak gini? Cara biasa bisa kok, dan ini kasus ini mudah banget kalau cara ini malah bikin kepalamu pening karena ada pecahannya itu ya. Nah, itu membuka aja bahwa ternyata dengan cara seperti, nah kadang-kadang, nah ini perhatikan ya, kadang-kadang ada yang memang dengan cara yang sudah pernah kita bahas dulu itu susah gitu ya. Nah, ini Laplace transform contoh 3, triangular pulse excitation. Nah, ini kalau diselesaikan biasa setengah mati. Tentukan respon dari undamp, bukan underdamp, undamp mass spring, jadi pegasnya tidak tidak mengandung redaman sistemnya pada kondisi keseimbangan diam terhadap simetrik triangular pulse, jadi simetri ya, segitiganya sebagai fungsi T dari total duration T0. Persamanya adalah mx double dot plus kx sama dengan ft, x kondisi awal 0, kecepatan awal 0, x sebagai fungsi T-nya seperti itu. Oke. Maka solusinya ini bisa cara biasa, bisa cara yang nggak biasa. Kalau biasa dipecah. Ini solusi eksak biasa dari sini, sini, dapat. Terus nanti ini menjadi kondisi awal terhadap solusi dari sini ke sini. Kelihatannya mudah, cara eksak, tapi jadi susah nanti ya. Nah, coba kita lihat kalau yang di sini seperti apa. Solusi graphical breakdown triangle pulse using unit step function shown below. Jadi dia menggunakan fungsi step. Pertama adalah dari 2F0 dibagi T0. Karena ini F0 dibagi T0 per 2 kan gradiennya ya. Kalikan unit T, unit T-nya itu ya. Terus yang ini adalah kalikan T min T per 2. Sebelah sini ya. Lanjut sini, yang sebelah sini adalah ini 2F0 dikurangi ini tadi dikalikan U T min T0 per 2. U itu unit ininya ya, unit ininya adalah U. Jadi kalau punya satu ya satu ya. Terus ini seperti itu, maka Anda dalam bentuk ekspresi matematikanya menjadi ini. Nah, ini nggak gampang juga, ini males ya. Ngerjain soal seperti ini males, kalau saya sih nggak terlalu suka. Manfaatnya juga. Tapi Anda perlu tahu bahwa ini contoh bisa diselesaikan dengan Laplace. Kalau dengan cara eksak biasa bisa, tapi seringkali kita kejebak di sini. Dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Ini terjebak kita ketika menuliskan fungsi terhadap T-nya. Karena fungsi T-nya kan keberlakuannya dari sini ke sini beda dengan fungsi T dari T per 2 sampai dengan T0. Ya. Ya, ini masih bisa. Tapi dari sini ke sini, kalau kita mendefinisikan fungsinya salah, kita salah nanti. Meskipun kondisi batas
untuk penyelesaian fungsi ini lewat kondisi batas di sini. Oke. Nah, ini kita lihat kalau dengan cara Laplace setelah dibentuk dalam matematik domain T, ya, ini domain T-nya dengan memanfaatkan step function tadi, bantuan step function tadi, ya. Lupa dikalikan T ya, T-nya kan 1, UT, unit step function-nya kan 1 ini ya. Unit step function, jadi fungsi tangga satuan, 1. Ya, dikalikan 1. Ya. Nah, dapat ini. Nah, Laplace transform Ft diperoleh dengan menggunakan second shifting theorem, teori pergeseran kedua, dan proper transform Laplace dari tabel. Maka Anda dapat ini seperti ini shiftingnya, sehingga transformasi responnya adalah ini. Transformasi respon ini untuk mencari respon dalam domain waktu, dicari inverse-nya. Wah, panjang lagi. Ini caranya dapatnya seperti ini. Ada cara lain yang relatif lebih mudah, yaitu dengan integral convolution. Ya. Integral convolution memanfaatkan proses pengintegrasian impuls di seluruh ini kita akan dapat. Tapi ini kita lihat dulu dengan cara seperti ini. Ya. Ini tadi sudah dapat seperti ini, tapi untuk dapat ini pun Anda juga harus berdarah-darah. Gitu. Dari sini, ubah lagi sini, berdarah-darah. Dari sini dirubah lagi untuk dapat domain T. Ini jadikan pecahan-pecahan lagi. Pecahannya banyak. Gitu ya. Berubah ini menurut saya juga kalau ujian beneran banyak salahnya. Ya. Terus dari sini dipecahkan ya seperti cara yang tadi, dapat A sekian, B sekian, D sekian. Maka Anda bisa memasukkan bentuk tadi menjadi bentuk standar yang ada pada tabel, kemudian Anda cari di tabelnya. Dari tabel, aplikasi dari first shifting theorem and transform pair of the Laplace transform table are used to invert the transform and obtain system response. This example mengilustrasikan penerapan Laplace transform untuk menentukan respon dari one degree of freedom undamp. Sistem yang dikenai terhadap eksitasi di mana bentuknya berubah dengan waktu. First shifting theorem, jadi kalau L Laplace transform dari xt ada dengan S, maka Laplace transform dari eksponensial AT Ft adalah F S min A. Sistem partial fraction expansion dari kompleks root. Jadi kalau bentuknya Anda menghadapi fraksi pecahan parsial dengan akar-akar bilangan kompleks. Misalnya Anda menghadapi yang dulu itu yaitu underdamp. Underdamp bilangan kompleks ya. Di sini polinomial has two roots are complex. Tulislah S kuadrat A1 S plus 2 sampai dengan ini, maka kita bisa tuliskan A S plus A ditambah ini dengan memperoleh A dan B secara yang sama, inverse Laplace transform dapat diperoleh seperti itu. Oke, itu tadi adalah pengantar atau perkenalan tentang Laplace transform dalam memecahkan getaran, baik itu getaran paksa biasa maupun getaran transien, gitu ya. Sayangnya cara Laplace ini kalau Anda nggak hati-hati, seringkali kita salah. Tapi apa benar? Enggak. Kalau Anda nanti belajar MATLAB, kalau perubahannya Anda sudah bisa lakukan, terutama dalam perubahan bentuk fraksi yang standar, maka Anda bisa mencari solusinya dengan mudah lewat bantuan MATLAB. Tapi tetap persamaannya harus benar dulu, kemudian dirubah ke bentuk yang standar, nanti MATLAB mencari padanannya gitu ya.
Jadi pada kesempatan lain akan saya jelaskan contoh penyelesaian dengan MATLAB untuk Laplace transform. Tapi jangan merasa pengennya sulap ya. Jadi matematika itu memang nggak ada yang sulap, nggak ada yang enak. Mesti usaha keras, latihan. Kalau enggak ya nanti bingung lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Saudaraku yang ganteng-ganteng ini. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bentar, saya ini punya nggak sih materi yang ini tadi sudah, ini belum. Nah, yang ini berarti ini ada di mana? Oke. Nah, ini contoh, nanti Anda bisa lihat tabel Laplace ya. Ini tabel Laplace ya. Fungsi Laplace, tabel dari fungsi transform by definition Ft Fs adalah ini, first derivative ini tadi, second derivative, superposition, shifting. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya ya. 1 sama dengan super S. Ini bisa gedein dulu lah ya. Fungsi T n-1 sama dengan ini. Untuk n sama dengan 1 dan 2. Super A dan seterusnya lah ya. Ini Laplace-nya. Nah, ini fungsi Laplace-nya, ini inverse-nya kalau dalam domain T. Jadi kalau inverse dari Laplace super S plus A, itu ini fungsinya ya. Nah, tinggal Anda nyari cocokan ini, ada kalau enggak ya Anda pakai cara-cara tadi gitu ya. Ngerti enggak? Jadi tadi kan kita enggak ngelihat tabelnya, tapi tabelnya udah tersedia itu. Banyak. Tapi enggak semua mesti langsung di tabel itu ada. Kalau enggak Anda cari dulu, dibentuk supaya menjadi sesuai dengan tabel gitu ya. Sini contoh solusi-solusi kalau rectangular pulse, sin pulse dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contoh, nanti saya kasihkan. Dan saya tidak berharap Anda menguasai semua, tapi saya harus memperkenalkan bahwa itu ada gitu ya. Coba saya ingin oke. Jadi bermula dari bentuk persamaan gerak ya. Persamaan gerak misalnya kalau tanpa redaman kan seperti ini bentuk umum ya. Umum bisa juga seperti ini atau mx double dot plus k plus kx ft per k. Ini cara-cara aja memanipulasi. Atau mx min ini dibagi k x ut misalnya ya, karena gayanya berdasarkan perpindahan misalnya ya, atau ini dan seterusnya. Oke, nah sekarang sisi yang di luar di sini ini bisa beda-beda bentuknya. Yuk kita mulai dari bentuk eksitasi yang ada, gitu ya. Tadi kita kan sudah bahas macam-macam. Oke. Tabel 81 bentuk lain dari eksitasi dan respon. Contoh eksitasi gaya Ft dibagi K misalnya. Responnya adalah absolut, perpindahan absolut.
Terus ground displacement. Displacement absolute X. Ground acceleration. Eksitasinya ya misalnya. Kemarin udah kenal Anda, ini cuman kita mengulang. Anunya relative displacement. Ground acceleration, absolute acceleration bisa. Ground velocity, absolute velocity bisa. Dan seterusnya. Nah, metode solusi differential equation. Ini yang saya sebut dengan metode eksak. Apa semua cara bisa dengan ini? Enggak. Ada yang susah. Ini contoh ya. Contoh ini ya. Contoh first sign force pulse. In this case, pada kasus differential equation of motion applicable duration of pulse. Jadi duration of pulse-nya itu terdiri dari T dari 0 sampai tau. Tau itu period ya. Dimana secara general eksitasinya adalah seperti ini. Tapi ini sih nggak penting lah ya. Kita sudah mengenal komplementerinya itu adalah A cos omega n. Basin ini respon getaran bebas kalau dapat simpangan awal, di mana A dan B konstanta integration kombinasi dari ini. Intinya ginilah ya. Kalau Anda punya sistem, ini gambarnya nggak ada sih. Gambarnya nggak ada. Oke, saya mau cari gambarnya dulu ya. Sabar dulu ya. Saya mau cari gambarnya yang ada. Hanya gambar respon. Atau saya awali dari step function aja ya. Ya, compilation of response function and response spectra single degree of freedom linear undamped system. Jadi sistem linear yang tidak redam, jadi tidak ada redamannya. Nah, saya mau ambil kasus constant force excitation atau biasa disebut simple step force. Nah, yang disebut simple step force itu adalah seperti tadi. Contoh tadi ada gambar di mana ada sumbu vertikal itu gaya, sumbu horizontal adalah waktu, terus ada garis lurus. Di mana garis lurus itu tingginya pada gaya itu sebesar F0. Nah, sistem gaya, sistem getaran Anda, anggaplah hanya terdiri dari pegas dan massa, dieksitasi dengan gaya F sama dengan Ft sama dengan F0 yang berupa step. Maka responnya terdiri dari dua. Satu, respon getaran bebas yang melibatkan kondisi batas A cos omega nt ditambah B sin omega nt ditambah suatu konstanta, di mana konstanta itu adalah suatu respon yang muncul akibat eksitasi dari F0 tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau eksitasinya ada sebagai input karena sistemnya linear, F0 itu konstan, maka X-nya adalah konstan. Jadi kalau X-nya konstan, kalau Anda masukkan ke persamaan itu, maka K kali konstan sama dengan F0, maka konstanta dari X tadi sama dengan F0 per K. Jadi responnya sekarang adalah
Saya ngomong aja ya, Anda mestinya langsung nyambung. Responnya adalah A cos omega NT ditambah B sin omega NT ditambah F0 per K. Nah, A dan B tergantung kondisi awal dari sistem tadi. Selesai. Itu responnya. Ya. Nah, responnya kira-kira seperti inilah. General step excitation ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya. Oh, gitu ya. Nah, gitu. Ini tanpa redaman ini ya. Itu ya. Nanti bisa Anda gunakan. Nah, bentuk lain bisa juga misalnya mx double dot sama dengan f kurung t. Di mana ft-nya adalah berupa gradien konstan. Jadi kalau kita gambarkan seperti garis miring seperti ini. Garis miring seperti ini. Di sini adalah sumbu gaya, di sini sumbu waktu, gradiennya konstan. Itu disebut ramp function, ramp function. Ramp function kalau tadi step ya, step function. Kalau yang ini miring gitu, ramp function. Nah, sama seperti tadi cara penyelesaian dengan persamaan diferensial. Karena responnya adalah A cos omega nt ditambah B sin omega nt ditambah. Nah, sekarang fungsinya ft tadi kan, ft tadi adalah kalau Anda tuliskan sebagai fungsi dari sebuah nilai dibagi jarak kan ya, gradien lah, atau gradien kali waktu kan ya, gradien gaya kalikan waktu. Berarti X-nya adalah seperti gradien gaya kalikan waktu. Jadi X sama dengan konstanta kali T. Karena tidak ada redaman, turunan keduanya 0, maka K kali konstanta kali waktu sama dengan konstantanya tadi, ini gradiennya itu kalikan waktu, maka Anda bisa dapat konstanta dari permisalan tadi terhadap itu Anda masukkan. Kemudian solusi A dan B-nya bisa dicari dari kondisi batas yang ada. Nah, nanti kalau dimasukkan, responnya kira-kira seperti ini. Nah, ini. Ya. Itu ya. Dan nanti kalau saya carikan ketikannya yang kira-kira gampang dibaca gitu ya. Enggak ada yang enak nih. Nah, itu adalah contoh-contoh persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial langsung. Dan karena gampang fungsinya atau fungsi eksponensial eksitasinya ya, maka itu juga gampang. Karena eksponensial responnya juga eksponensial kan ya. Tapi kalau fungsinya sudah membentuk seperti impuls segitiga, kotak, ya gampang dengan cara seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Nah, ini contoh-contoh respon akibat berbagai eksitasi yang disebut sebagai respon transien. Ya. Ini kalau akibat step function tadi, bukan step asymptotic step. Jadi asymptotic ini seperti ini. Gitu ya. Nah, kelemahan penyelesaian dengan metode persamaan diferensial secara langsung, seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun belum ada redaman ya, itu kalau bentuk fungsinya sudah mulai susah-susah seperti ini, seperti ini, nggak bisa itu ya. Maka itu salah satunya bisa pakai Laplace, bisa juga nanti pakai integral convolution ya, integral convolution. Ini contoh-contoh respon yang tidak enak tadi. Ini contohnya ya.
Baik, kita lihatlah ini bisa mudah dimengerti enggak untuk Anda. Pulse type excitation function. Simple impulse. Kalau durasi tau dari pulse itu pulsa ya, short relatif terhadap natural period, jadi adalah relatif pendek terhadap periode natural dari sistem, maka responnya dari sistem bisa ditentukan dengan menyamakan impuls J, yaitu integral gaya waktu terhadap momentum mx dot J. Jadi impulsnya adalah integral 0 sampai tau itu time duration-nya itu dengan syarat dia relatif singkat terhadap frekuensi terhadap periode naturalnya, Ft dt sama dengan mx dot J ya. Dan itu impuls sama dengan momentum. Impuls sama dengan nanti dapat perubahan momentum. Makanya itu disebut dengan metode impuls ya. Dan metode ini nantinya secara eksak nggak terlalu terkenal, tapi dia cukup andal dipakai untuk penyelesaian secara numerik. Ya. Secara eksak jarang dia diperkenalkan, tapi secara eksak, secara numerik dia banyak dipakai. Jadi, it is found that impulse velocity x dot j is equal j per m. Ya sudah tahulah. Jadi itu sama dengan j dibagi m. Konsekuensinya respon kecepatan dan waktu dinyatakan sebagai x dot sama dengan x dot j cos omega nt atau j per m cos omega nt. The displacement time response diperoleh dari integrasi. Jadi displacement time responnya integrasi dari waktu tadi, dari kecepatan. Karena kecepatan adalah dx dt, x dot kan dx dt, ya toh? Maka x-nya bisa diperoleh dari integrasi itu tadi. Oke. Jadi x dot dx dt dx sama dengan x dot dt, integral dari x dot dt sama dengan x gitu ya. X sama dengan xj sin omega n, di mana xj adalah j dibagi m omega n atau omega n kali integral 0 sampai dengan tau sampai dengan waktu penerapan impulsnya Ft dibagi K. Itu manipulasi dari K sebagai per M sama dengan omega n kuadrat kan ya. Oke, the impulse concept, perhatikan, konsep impuls digunakan untuk menentukan respon terhadap force duration, short duration force pulse. Jadi pulsa gaya durasinya cukup singkat dan may be generalized in term of V atau zeta by referring tabel 81. Generalized, jadi respon impulsif rampat bahasa Indonesianya adalah Vj sin omega nt, di mana amplitudonya Vj adalah omega n integral dari zeta t dt. Impuls respons amplitudo Vj dan generalized impuls K integral zeta t dt digunakan untuk membandingkan pengaruh berbagai bentuk pulsa ketika pulsa durasi short. Jadi durasi pulsanya cukup singkat pakai itu ya. Symmetry pulse. In the following discussion, comparison is made of the response yang ditimbulkan oleh single symmetrical pulse of rectangular half cycle sine, first sine, triangular shapes. The excitation function and time response equation are given
in equation 8.31 sampai 8.34. Catatan bahwa residual response amplitude factor are set in the bracket and are identified by time interval tau lebih kecil dari T. Untuk rektangular didefinisikan seperti ini dengan T di antara 0 sampai dengan tau. Untuk zeta sama dengan 0, V itu kecepatan tadi ini, sin ini, untuk T, untuk tau lebih kecil dibanding T. Jadi untuk rektangular pendefinisian seperti ini, untuk separuh sinus pendefinisian seperti ini, dan untuk triangular seperti ini. Dan ini Anda nggak familiar mestinya ya dengan notasi-notasi seperti ini, sehingga saya tidak berharap Anda juga langsung paham. Oke, jadi itu tadi tambahan ya, tambahan yang sebetulnya Anda cukup kenal saja, tapi tidak perlu Anda menguasai penuh ya. Nah, gunanya apa kalau nanti Anda berhadapan persoalan dengan tugas sarjana atau apa, Anda ngerti, oh tempatnya kira-kira di situ gitu loh ya. Oke, nggak saya teruskan yang ini. Terus mungkin saya mau melihat kalau di buku kita itu ada di mana gitu ya. Di buku yang Anda pegang itu, modeling free vibration harmonic excitation transient. Oke, nah kita baca dulu ya. Transient Oke, kita baca pengantarnya dulu. Ketika getaran dari sistem mekanik atau sistem struktur diinisiasi oleh eksitasi periodik, maka periode transient awal atau initial terjadi di mana getaran bebas, respon getaran bebas is as large as a force response. Jadi dia bisa sebesar respon gaya. The free vibration, jadi getaran bebas, respon getaran bebas quickly decay, jadi dengan cepat meluruh, menghasilkan gerak steady state. Jadi kemarin kita awal-awal cerita ketika kita bicara getaran paksa, ada solusi transient dan solusi steady state atau solusi homogen dan satu lagi. Permisi Pak, share screen-nya tidak terlihat Pak. Wah, sorry, lupa. Oh iya Pak. Bos. Sorry ya. Nah, kita sudah pakai bukunya Pak Kelly. Jadi pengantarnya ini adalah ketika getaran dari sistem struktur atau sistem mekanik diinisiasi oleh eksitasi periodik, maka transient, periode transient awal atau initial transient period terjadi di mana respon getaran bebas bisa sebesar respon gaya pemaksanya. Respon getaran bebas dengan cepat meluruh ya, menghasilkan gerak steady state, gerak tunak. Dan kemarin kita sudah membahas awal-awal waktu kita membahas getaran paksa, dengan respon yang utuh terdiri dari respon homogen dan partikular. Partikular homogen itu menghasilkan transient, partikular itu menghasilkan steady state gitu ya. In many cases, nah ini perlu digarisbawahi, dalam banyak hal ketika sistem dikenai eksitasi non-periodik, maka getaran bebas respon berinteraksi dengan
respon pemaksa. Dan yang penting, durasi dari gerak dari sistem. Kasus seperti ini dikenai terhadap pulse of finite duration, jadi pulse to pulsa pada durasi tertentu, di mana periode getaran bebasnya lebih besar daripada durasi pulsanya. Intinya ginilah ya. Intinya kan sebenarnya kita dalam belajar getaran itu mau kita prediksi responnya apa. Dan kalau kita orang teknik mesin, respon itu kan kalau ini bisa membahayakan, terutama kalau responnya cukup besar. Dan nanti dalam getaran yang selanjutnya saya akan mengajarkan pada Anda, getaran itu yang bahaya kalau dalam komponen mesin adalah getaran yang menghasilkan gerak elastik. Karena gerak elastik itu adalah getaran yang bisa menyebabkan regangan. Misalnya ya, Anda lihat sebuah pisau, itu kalau bergetar secara keseluruhan, itu malah nggak bahaya. Tapi kalau pisaunya bergetar pada pisau itu sendiri, gerak relatif di badan pisau itu sendiri, yang saya biasanya menjelaskan kepada mahasiswa, merupakan gerak elastik, maka itu bisa menghasilkan tegangan karena ada regangan pada bahan pisaunya gitu ya. Nangkep nggak? Nah, padahal kalau mesin itu kan rata-rata baja. Nah, kalau regangannya cukup besar kan bisa menghasilkan tegangan. Kalau tegangannya besar ya bisa menghasilkan kegagalan. Gitu ya, intinya gitu ya. Nah ini sama. Yang namanya respon daripada getaran akibat eksitasi non-periodik itu bisa cukup besar. Nah, sebetulnya kita ingin memperkenalkan pada Anda prediksinya seperti apa sih respon kalau yang non-periodik gitu ya. Jadi ada terus nggak ada. Tapi kan nanti bisa hilang. Iya, tapi kalau sesaatnya tinggi terus nanti kemungkinan kena lagi ada, kan bisa menimbulkan yang namanya beban bolak-balik meskipun dalam jelang period yang cukup lama. Tapi gerak bolak-baliknya nih, getaran yang apa, tegangannya bolak-balik bisa menyebabkan gagalan lelah nantinya ya. Anda belum bisa bayangkan. Nah, kalau Anda pas ngambil elemen mesin, Anda perhatikan nanti ketika pembahasan di bab kegagalan lelah ya. Kegagalan lelah itu Anda diperkenalkan kalau tegangan itu terjadi siklik, maka dia bisa menimbulkan gagalan lelah kalau cukup tinggi nilai tegangannya gitu ya. Dan ini sama, transient vibration ini salah satu banyak menimbulkan gagalan lelah di sudut turbin, di macam-macam, di banyak hal gitu ya. Nah, kita sebagai insinyur belajar memprediksi kalau seperti ini, itu kira-kira seperti apa responnya. Nah, yang kita paling takut kan kita menganggap itu tidak ekstrim. Jadi perhatikan ya, filosofi dari berpikir analisis. Yang paling berbahaya adalah kita menganggap keadaannya tidak ekstrim, tapi yang terjadi ekstrim. Atau kalau kita belajar ilmu kebatinan atau ilmu perdukunan, kita menganggap itu hanya tuyul yang ada di situ. Ternyata yang ada di situ gendruwo, yang cukup besar misal. Kan runyam jadinya ya. Nah, ini sama, getaran ini kita belajar ilmu gaib, kita pengennya tahu yang benar yang mana sih, gede atau kecil gitu loh ya. Kalau Anda ngertinya itu kecil ternyata gede, malah petaka buat desain Anda nantinya. Oke, itu ya apa pengantarnya. One example of non-periodic excitation, jadi salah satu contoh eksitasi non-periodik adalah ground motion. Ground motion adalah gerakan tanah atau gerakan bumi dari gempa bumi. Gempa bumi itu tidak terus-terusan, tidak periodik, tapi transient. Waktunya tertentu. Terus nanti jam berapa muncul lagi. Tapi bisa ambruk gedung itu. Nangkep nggak ya? Nah, the response of structure due to ground motion is obtained
By using this method, jadi responnya, tanggapannya, struktur, akibat gerak landasan yang diperoleh dengan menggunakan metode dari bab ini, misalnya bab ini ya, earthquake is usually of short duration. Jadi gempa bumi biasanya durasinya pendek. Tapi maximum displacement and stress occur while the earthquake takes place. Jadi displacementnya cukup besar dan tegangan yang terjadi pada gempa itu cukup besar. Tegangan dan displacementnya cukup gede. Terrain travel itu perjalanan dari terrain itu tanah ya, kalau terrain kendaraan itu kendaraan off-road ya. Terrain travel itu perjalanan dari lumpur atau apalah gitu ya, by way vehicle. Jadi terrain travel by vehicle, jadi kendaraan off-road biasanya non-periodik karena dia menghadapi medan yang nggak seperti jalan biasa ya. Bisa bayangin ya, terrain itu adalah off-road, kendaraan off-road. It's usually non-periodic. Suspension sistem suspensi must be designed to protect passenger from sudden changes in road counter. Jadi karena nggak bisa di ini, maka suspensinya harus mampu dirancang untuk menjaga penumpang terhadap perubahan yang mendadak di kontur berada di kontur jalan yang tidak bagus tentunya ya. Terrain itu off-road lah ya. Forces produced in operation of machine in manufacturing processes are often non-periodic. Jadi gaya-gaya yang dihasilkan dalam operasi mesin dalam proses pembuatan atau manufaktur seringkali non-periodik. Misalnya gaya apa? Misalnya gaya pada saat terjadi proses penempaan, forging, dan seterusnya. Sudden changes in forces occur in presses and milling machine. Forces vibration of single degree of freedom are described by differential equation. Oke, jadi persamaan gerak yang ini umum ya. Setelah dibagi M ekuivalen jadi X double dot plus 2 zeta omega N X dot plus omega N kuadrat X F ekuivalen T M ekuivalen. Ini pesan umum di 51 ini. Dengan kondisi awal X0 dan X.0, complete problem formulation, solution dari equation 51 untuk non-periodic form dari F equivalent T is discussed in chapter 4. Untuk periodik ya, untuk bentuk periodik sudah Nah, tujuan dari bab ini adalah menganalisa gerak dari sistem yang mengalami transient vibration. Persamaan 5.1 adalah persamaan non-homogen linear, ya, persamaan diferensial ordinary non-homogen linear untuk certain form, untuk bentuk tertentu. F equivalent T, metode untuk menentukan koefisien diterapkan pada bab 4 dapat digunakan untuk menentukan particular solution-nya. Ya. Solusi partikulernya bisa ditentukan untuk ini. The homogeneous solution, jadi solusi homogen ditambahkan terhadap solusi partikular. Partikular kan solusi khususnya ya. Resulting in general solution involving two constanta integration. Tadi sudah kita bahas. A, cos, B, sin, atau apalah. Kalau ada peluruan bisa juga. Terus dapat ditentukan untuk partikular, the homogeneous solution is added to the particular solution, resulting general solution melibatkan dua konstanta integration. Initial condition are applied to evaluate constanta integration. If damping is present, the homogeneous solution is dies out, leaving particular solution
as steady-state solution. The method of undetermined coefficient, metode dengan koefisien undetermined dan koefisien yang belum ditentukan, the best suited for harmonic, polynomial, or exponential excitation and not useful for most excitation studied in this chapter. Jadi metode undetermined koefisien adalah sangat cocok untuk harmonic, polinomial, atau exponential excitation, tapi tidak cocok untuk the most excitation study in this chapter. Jadi yang sudah Anda pelajari kemarin disebut metode undetermined coefficient. The initial condition and the homogeneous solution have an important effect on the short-term transient motion of vibrating system. For this problem, it is convenient to use solution method in which homogeneous solution particles are obtained simultaneous with initial condition are incorporated in this solution. Artinya gabungan dari solusi seluruhnya yang melibatkan kondisi inisial untuk bisa memperoleh solusi keseluruhan. Many excitation are short duration. Kembali lagi ya, diingatkan. Banyak eksitasi atau pemaksaan yang durasinya cukup singkat. For short duration response, the maximum response may occur after excitation has ceases. Jadi untuk respon durasi yang singkat, maksimum respon bisa terjadi. Perhatikan ya, nah ini yang kita takutkan kan, maksimum respon bisa terjadi setelah eksitasinya lenyap. Jadi yang sumber eksitasinya sudah nggak ada, tapi responnya yang besar, yang maksimum justru muncul. Thus, it is necessary to develop solution method which determine the response of a system for all time. Jadi adalah perlu untuk mengembangkan jawaban metode solusi atau metode jawaban yang menentukan respon atau jawaban dari sistem untuk all time, even after the excitation is removed. Meskipun melebihi dari waktu eksitasi. Sebagai tambahan atau selain itu, banyak eksitasi berubah bentuk, change form, berubah bentuk pada waktu yang diskrit. For this excitation solution method in which unified mathematical form of the response is determined great convenience. Jadi tadi sudah saya berikan penjelasan awal bahwa kita perlu meramal responnya itu seperti apa. Karena kadang-kadang seringkali responnya lebih besar dari yang kita bayangkan setelah eksitasinya hilang, gitu ya. Jadi nggak bersamaan dengan eksitasi. Eksitasinya hilang, malah dia muncul di situ besar. The primary method of solution yang disajikan pada bab ini menggunakan convolution integral. Integral convolution. Convolution integral diturunkan dengan prinsip impuls dan momentum dan linear superposition. Jadi berdasarkan impuls, momentum, linear superposition. It can also be derived by application of method of variation of parameter. The convolution integral provide the most general closed form solution of equation 5.1 yang tadi. The initial condition are applied derivation of integral and need not be applied during every application. And initial condition are applied and derivation integral and need not be applied during every application, dan tidak diperlukan selama setiap aplikasi. The convolution integral can be used to generate unified mathematical response for excitation whose form changes in the discrete time.
Ini perhatikan ya, convolution integral dapat digunakan untuk mengenerate unified mathematical response for excitation yang bentuknya berubah diskrit terhadap waktu, enggak kontinu tapi diskrit. Since it's only required evaluation of integral and it is easy to apply. Jadi ini kalau bentuknya enggak enak ya nanti diintegrasikan secara numerik gitu ya. Second method yang disajikan di sini adalah metode yang sudah dijelaskan tadi, yaitu metode transformasi Laplace. Jadi metode pertama adalah yang di buku ini ya, menggunakan integral konvolusi integral. Yang kedua adalah seperti yang kita bahas tadi, yaitu Laplace transform. Initial conditions are applied during transfer procedure, and Laplace transform can be used to develop unified mathematical response for excitation both changes in the discrete time. Penggunaan tabel transforms makes application of the method is convenient. The algebraic effort, nah ini yang perlu. The algebraic effort, usaha aljabarnya bikin puyeng kepala Anda. The algebraic effort can be less than that using convolution integral for damped system. Jadi algebraic effortnya dapat kurang daripada yang digunakan convolution untuk damped system. If appropriate transform are available in table. Namun kalau appropriate transform are not available, ya tadi seperti sudah saya sebutkan tadi, nggak ada dalam tabel ya, Anda harus nyari supaya cocok di tabel dan itu susah. Jadi udah disebutkan di buku ini. Tadi juga udah saya sebutkan ya. Sistem transfer function atau fungsi sistem transfer, fungsi transfer system adalah rasio atau perbandingan Laplace transform dari output terhadap Laplace transform terhadap inputnya. Jadi fungsi transfer tidak bergantung dari input. Perhatikan, jadi fungsi transfer independen atau bebas dari input. It is property of system itu sendiri dan mengandung informasi regarding sistem dynamic. Kalau fungsi transfer untuk sistem diketahui, multiplikasi dari transfer dari input mengarah pada transformasi ke sistem respon. Jadi intinya gini loh ya. Kalau Anda punya fungsi transfer dikalikan dengan sesuatu yang masuk ke dalam sistem, maka Anda bisa melihat responnya, dan itu pada tingkat lanjut nanti akan saya berikan penjelasan. Sekarang lagi musim TA-TA seperti itu, kakak-kakak Anda mencari respon random dari jalan raya terhadap sistem kendaraan dengan menggunakan FRF gitu ya, yang dapat diubah, dan fungsi transfer dapat juga Laplace transform dari respon impulsif yang merupakan respon akibat unit impuls atau impuls unit satuan impuls satuan. Ada some excitation, ada beberapa eksitasi yang mana closed form solution dari equation 51 does not exist. Ini perlu Anda kenal, jangan ngotot semua bisa closed form. Ada juga in the case, dalam kasus-kasus tersebut, the convolution integral does not have closed form evaluation. Jadi untuk kasus-kasus yang tidak ada closed formnya, jadi in this case, jadi kasus itu, maka integral convolution does not have closed form evaluation. Tidak punya evaluasi closed form, and application of Laplace transform method leads only to convolution integral. Laplace transform metode mengarah hanya kepada convolution integral. Sebagai tambahan, selain itu, situation exists when excitation
is not known explicitly. Jadi selain itu situasi ada ketika eksitasi tidak diketahui secara eksplisit pada semua waktu, pada semua saat, pada semua. Jadi kondisi eksitasi seperti yang diketahui. The excitation may be obtained secara empirically. This situation numerical method must be used to develop approximation to the response at the discrete time. This numerical method include evaluation of convolution integral and direct numerical solution. Tadi pengantar tadi juga sudah saya sebutkan berkali-kali. Whether the solution is obtained using convolution integral, Laplace transform, or numerical method, equation rise regarding maximum displacement, maximum transmitted force, designed to reduce maximum vibration. This equation answer for pulse of finite duration. Jadi apakah solusi diperoleh dengan konvolusi, Laplace transform atau metode numerik? Question rise. Jadi pertanyaan yang selalu meningkat adalah regarding tidak peduli maximum displacement, maximum transmitted force, and design digunakan untuk mereduce maximum vibration. This question tanya are answer for pulse or finite duration. The response spectrum, which is non-dimensional plot of maximum displacement versus duration of pulse, is drawn when the shape of pulse matter for short duration pulse. Shape of pulse does not matter. Only the total impulse imparted to the system matter. And the design of system minimize maximum displacement is based upon concept of isolator efficiency. Dah, itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau convolution ya kamu mainin tadi konsep impuls tadi. Impuls kan integral dari F T ya toh. Kalau momentum ya M kali V. Impuls diturunkan dari sistem gaya. Dari sistem oleh gaya Ft antara T1 dan T2 yang didefinisikan sebagai impuls T1 sampai dengan T2 Ft dt. Impulse force, gaya impuls sangat besar, gaya yang sangat besar diterapkan over short period interval time. The principal impulse and momentum from Newton's second law and integrated over time is, ya ini hukum momentum, impuls momentum, MVT1 ditambah impuls sama dengan MVT2, gitu kan ya. Karena impuls sama dengan MV pada T2 minus MV pada T1 atau impuls sama dengan perubahan momentum, di mana VT adalah sistem kecepatan. Nah, itu sih nggak perlu terlalu lama. Sekarang kita lihat nih, misal sistem 1 derajat kebebasan, ya, at the rest in equilibrium. Ini gambarnya ya, sistem 1 derajat pada keadaan diam seimbang. Misal xt adalah generalized coordinate. Generalized coordinate itu koordinat rampat, artinya koordinat yang sudah mempertimbangkan kendala yang ada, ya. Nanti kalau kita belajar istilah-istilah ada koordinat rampat, ada koordinat utama atau disebut principal coordinate, beda lagi maknanya ya. Jadi di sini menggunakan istilah generalized coordinate atau koordinat rampat, representing displacement of particle, yang mewakili perpindahan partikel dengan massa m ekuivalen. System single degree of freedom linear has equivalent system model seperti pada gambar 5, dan impulse magnitude E applied to a system at the rest at equilibrium, itu sistem momentum before impulse to 0, nggak ada apa-apanya, terus dikasih impulse, sistem
external impulse sama dengan momenta after impulse. Ini diagram impuls momentumnya ya. Oke, terus ET sama dengan 0 seperti pada gambar 51B. The principal impulse momentum N digunakan untuk menghitung kecepatan dari partikel tepat setelah diterapkan impuls, sehingga V sama dengan impuls dibagi M ekivalen. Oke. Aplikasi dari impuls mengarah terhadap perubahan diskrit dalam kecepatan. Jadi dari tidak ada tiba-tiba ada gitu loh ya. Kecepatan tiba-tiba setelah aplikasi dari impuls adalah impuls dibagi massa. Jadi respon dari sistem adalah sama dengan solusi initial value problem. Jadi x dot plus 2 zeta omega n plus omega n kuadrat x sama dengan x dot x0. 0 dan x dot sama dengan Li per N. Untuk sistem di mana getaran bebas tanpa redaman, underdam ya, teredam, solusi persamaan 55 berlaku menjadi I M ekivalen omega dam eksponensial zeta omega nt sin omega dam t. Dan ini Anda tahulah ya, karena Anda pernah menyelesaikan solusi getaran bebas dengan redaman untuk kasus under dam, di mana kondisi awalnya hanya ada kecepatan awal, perpindahan awalnya tidak ada gitu loh ya. Nah itu solusinya di 5.8. Nah persamaan 5.8 dituliskan secara singkat menjadi 1 HT kalau nggak salah ya, 1 HT, di mana HT adalah seper M ekivalen eksponensial bla 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 dan omega dam T. Ngerti nggak solusi ini, ngerti ya? Anda udah tahu lah ya, dari solusi under dam, tadi under dam ya, dam misalnya, terus kondisi awalnya ini 0, ini I per M. Dapat ini dan ini sudah ya, sama ini. Terus adalah respon akibat unit impuls yang diterapkan pada saat T sama dengan 0. Untuk sistem yang critically dam, jadi sistemnya kan kemarin Anda pernah belajar critically dam, over dam, under dam. Maka HT-nya adalah itu, cari sesuai dengan itu. Untuk over dam maka HT-nya adalah itu. Jadi tergantung kondisinya, sistemnya over dam, critical dam atau under dam kalau ada redamannya. Kalau unit impuls tidak diterapkan pada T sama dengan 0, tetapi pada T sama dengan T0, maka respon pada saat T adalah bergeser oleh T0 sukses, XT adalah HT min T0 kali UT min T0. Geser ya. Di mana UT min T0 adalah unit step function dari argumen T min T0 yang terjadi, yang mengambil pada evaluasi 0 untuk T lebih kecil T0 dan nilainya 1 untuk ya keberlakuannya gimana gitu loh ya, untuk sama dengan 1 kalau T lebih besar T0. Unit step function present in equation 5.13 menggaransi bahwa respon tidak terjadi sampai impulse has been applied. Ya, kalau masih 0 ya nggak ada apa-apa. Actually the response for impulse applied at T sama dengan 0 should be multiplied by T, but T is measured from 0 for under dam system. Jadi HT min T0 adalah seper M ini sama, di mana T-nya terjadi pergeseran T min T0
sin T min T0. Oke ya. Alternative using to non-zero initial velocity to determine respon dari sistem terhadap unit impulse adalah menggunakan fungsi impuls unit, lihat appendix A, sebagai forcing function in differential equation. The unit impulse function delta T adalah mathematical representation dari gaya yang diperlukan untuk memberikan unit impulse terhadap sistem. Ya, processes memiliki properti dari impulse force dan dia adalah zero pada saat T sama dengan 0, di mana it is infinite, yet its integral over time is equal to 1. Use unit impulse function as a function in differential equation menjadi itu sama dengan super M delta T. Oke, yaitu penulisan secara singkatnya. Solusi differential equation HT yang disebut dengan impulse respon itu. Maka jika impuls diterapkan pada time other than 0, sebutlah pada saat T sama dengan T0, maka gaya yang diperlukan untuk menyebabkan impuls adalah delta T min T0 dan differential equation governing response menjadi itu T min T0. Solusi dari persamaan 516 adalah HT T0 UT T0 jika besarnya diterapkan kepada impuls other than sebutlah I, maka differential equation menjadi itu. Oke. X double dot 2 zeta ini I per M delta T min T0 dan solusi dari persamaan 17 adalah I HT min T0 UT min T0. Selesai. Jadi kita penurunan sederhana dari convolution integral ya dengan fungsi step tadi dulunya unit step. Nah ini contoh. Nah ini buku ini tinggal Anda baca aja. Kalau contoh-contohnya baca pinter Anda ya. Contoh baca, teori baca kalau mau. Tapi Anda sudah males lihat ya. Tapi kan saya sudah memberikan contoh dibaca ya toh. Itu contoh during its operation, selama operasi mesin pres dikenai impuls magnitude 5 Newton detik pada T sama dengan 0 dan pada T sama dengan 1,5 detik. Massa mesin pres 10 kg dimounted on elastic pad dengan stiffness sekian dan damping ratio sekian. Nah, nanti cari damping ratio sekian itu under dam responnya tadi. Tentukan respon dari pres. Nah sudah, tinggal masukin angka. Nih, nah udah ada toh. Sudah. Tadi kan sudah ketemu ininya, ketemu. Nah, responnya kira-kira. The principal linear superposition is used to find response system X3 adalah ini, ditambah ini, dapatnya ini. Oke. Baik saudara-saudara. Jadi kita melangkah sudah cukup lumayan. Kalau mau bertanya, jadi sudah cukup banyak lah ya materinya ini. Tadi sudah ada Laplace, sekarang belajar impuls dengan convolution, terus menggunakan kasus step function. Nah, untuk general excitation kita stop lebih dulu, mungkin minggu depan lah ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa menyelesaikan bab 5 ini mudah-mudahan ya. Ya santai aja lah, Anda juga ketoknya nggak bisa toh. Mulai kelihatan udah susah toh ya, nanti dikasih PR lah ya. Jadi ibarat orang Anda itu sakit, maka harus tetap rajin minum obat. Kalau pengen nggak minum obat ya cepat lulus lah dari Undip. Selama masih kuliah di Undip ya minum obat. Obatnya apa? Latihan soal. Nah, jadi nggak ada cara lain. Oke, ada yang bertanya silakan. Halo, ada yang mau bertanya?
Kok diem saja toh Le? Aduh, yang ngajar sampai mendulu. Ada yang mau bertanya? Vicky Ilyasa mau bertanya enggak? Vicky kok enggak mau bertanya ya, Vicky? Coba Aldi, kamu kata serius mau bertanya enggak Aldi? Aldi, malah living. Aldi mau bertanya enggak? Enggak. Aldi bertanya, sudah tahu atau pening? Oke. Jadi kita cukuplah waktunya ya, udah jam 20 lebih 48 menit. Tadi meskipun kita agak terlambat sedikit, kita yang jelas tadi juga belum jam 7-an ya. Cukuplah ya. Baik, kalau Anda mau bertanya silakan. Saya masih berikan waktu buat Anda. Tapi kalau tidak ada, saya sudah ingatkan Anda, minggu depan kita melanjutkan materi bab 3, bab 5, strip 3 ya, subbab 5, strip 3. Kalau bisa kita selesaikan semua materinya, sehingga setelah itu kita tidak punya tanggungan untuk bahan mites 1 gitu ya. Karena kalau saya biasanya kalau sudah 2 degrees of freedom itu masuk di mites 2 dan ujian akhir. Ujian akhir dan mites 2 itu, mites 2 dan ujian akhir itu termasuk 2 degrees of freedom dan n degrees of freedom. Baik saudara-saudara, kalau saudara sudah merasa Pak capek, pening tadi juga udah kuliah, maka kuliah saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Iya, silakan. Ada yang bertanya Maaf, tadi? Pak, Apa? Kendala absen. Siapa namamu, Le? Nama saya Muhammad Alfan Hidayat, Pak. Mudah-mudahan masih bisa ya. Muhammad Alfan Hidayat itu, masih ingat halaman berapa kira-kira? Tidak ingat, Pak. Rupamu tidak ingat. Aku ya kalau mencarinya nggak ketemu ya males juga. Muhammad Alfan Hidayat. Oh nggak ada. Alfan ya? Alfan Iya, atau Pak, Arfan? ALFAN, Pak. Iya, Alfan. Pak. Oh. Iya, Pak. ALFAN. Oke, ya wes sudah. Oke ya, sudah. Baik. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Jangan lupa baca kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak usah dibaca. Bila perlu ya nggak usah ikut kuliah. Supaya ya selesai cepat sekolahnya. Jadi selesai karena DO gitu ya. Jadi saya selalu mengisyaratkan kalau tidak suka jangan diteruskan. Karena itu buang-buang waktu. Tapi kalau suka serius. Oke? Saya tutup ya. Baik. Karena tadi udah ini saya ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Oke. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.